Jangan beli motor baru dulu. Punya duit 60 juta, mending lu ambil mobil Honda ini. Iritnya kebangetan, bro. Halo Sobat Otomotif, balik lagi sama gua di channel Iqbal Nugraha Auto. Gimana kabar kalian di tahun 2026 ini? Pasti lagi pusing nyari kendaraan harian yang pas di dompet kan? Nah, di video kali ini, gua mau ngasih satu rekomendasi mobil bekas yang harganya di bawah 70 juta. Tepatnya di kisaran 60 jutaan aja. Tapi vibe-nya tetap anak muda banget. Banyak orang bingung, dengan budget segitu, mending ambil LCGC tahun muda, atau sekalian mobil yang punya nama gede. Kalau gue pribadi, daripada lu dapet mobil kaleng yang fiturnya disunat habis-habisan, mending lu lirik Honda Jazz IDSI generasi pertama, GD8, keluaran tahun 2004 sampai 2006. Kenapa mobil yang udah berumur 20 tahun ini masih sangat recommended di tahun ini? Kenapa harganya stabil banget dan malah makin dicari sama mahasiswa dan pekerja muda? Oke, kita bakal bedah tuntas dari spek, mesin, harga asli di pasaran sekarang, sampai penyakit bawaannya yang wajib lu tahu sebelum beli. Tonton video ini sampai habis. Kita langsung masuk ke sektor paling krusial, jantung pacunya. Honda Jazz generasi awal ini punya dua varian mesin, yaitu IDSI dan VTEC. Tapi untuk budget di bawah 70 juta, pilihan paling rasional dan paling irit jatuh ke tipe IDSI. Mesin 1500 cm3, 4 silinder, SOHC dengan teknologi IDSI, Intelligent Dual Sequential Ignition. Sistem pengapian. Uniknya, mesin ini punya 2 busi per silinder. Jadi totalnya ada 8 busi. Tujuannya apa? Biar pembakaran bensinnya sempurna banget. Tenaga sekitar 87 horsepower pada 5.500 RPM. Di atas kertas kelihatan kecil, tapi torsinya badak di putaran bawah, yaitu 128 Nm pada 2.700 RPM. Efek dari torsi bawah yang gede ini apa? Lu nggak perlu bejek gas dalam-dalam mobil udah jalan. Makanya, konsumsi BBM-nya luar biasa irit, bro. Untuk rute dalam kota yang macet, mobil ini masih bisa dapat 1:12 sampai 1:13 km per liter. Kalau lu bawa ke jalan tol atau rute luar kota dengan kecepatan stabil, angka 1:16 sampai 1:18 km per liter, itu gampang banget diraih. Nggak kalah irit sama mobil LCGC zaman sekarang. Sekarang kita bahas interiornya. Desain dashboardnya emang kerasa aura tahun 2000-an awal, dengan panel AC yang masih putaran knop fisik. Tapi jangan salah, build quality-nya solid, material plastiknya tebal dan minim bunyi ringkih. Tapi nilai jual utama dari kabin Honda Jazz GD8 ini adalah kepraktisannya yang dinamakan Ultra Seat. Ini adalah fitur legendaris Honda yang jarang dipunya kompetitornya. Jok belakangnya itu nggak cuma bisa dilipat rata lantai, utility mode, tapi bagian alas duduknya juga bisa ditekuk ke atas, tall mode. Jadi kalau lu anak muda yang punya usaha jualan, sering bawa barang dagangan, atau hobi main musik bawa gitar dan ampli gede, kabin mobil ini bisa berubah jadi senyap dan lega, layaknya mobil van kecil. Ruang kepalanya headroom tinggi, jadi di dalam nggak berasa pengap sama sekali. Lanjut ke kelebihannya. Kenapa mobil ini popularitasnya nggak pernah mati? Pertama, desain eksteriornya. Bentuknya yang membulat layaknya kapsul atau hatchback Eropa itu bikin penampilannya nggak kelihatan tua. Tinggal lu ganti velg standar bawaannya pakai velg racing aftermarket ukuran ring 15. Tampilannya langsung berubah jadi sporty dan siap diajak nongkrong. Kedua, ketersediaan spare part. Ini kan Honda, bro. Komunitasnya dari Sabang sampai Merauke masih aktif banget. Suku cadangnya melimpah ruah. Mulai dari yang original Honda, merek KW super buatan Jepang, sampai part copotan Singapura harganya murah-murah. Bengkel kaki lima di pinggir jalan pun pasti paham cara benerin mobil ini. Tapi, di channel Iqbal Nugraha Auto,
kita selalu jujur-jujuran. Nggak ada mobil yang sempurna, apalagi mobil berumur. Ini dia beberapa kekurangan atau penyakit bawaan Honda Jazz generasi pertama yang wajib lu cek sebelum bayar. Kaki-kaki depan keras. Karakter suspensi Honda Jazz generasi awal ini cenderung agak kaku dan keras. Ditambah umur mobil, bagian bushing arm, link stabilizer, dan shock breaker biasanya udah minta jajan. Siapin budget sekitar 2-3 jutaan buat benerin sektor kaki-kaki biar kembali senyap. Koil pengapian sering lemah. Karena mesin IDSI punya 8 koil dan 8 busi, kalau mobil terasa nyendat-nyendat atau pincang saat digas, biasanya ada salah satu koil yang udah mulai mati karena faktor umur. Nah, masuk ke kesimpulan dan soal harga. Di tahun ini, pasaran untuk Honda Jazz IDSI tahun 2004-2006 dengan kondisi surat-surat lengkap dan pajak hidup berada di angka 58 juta rupiah sampai 67 jutaan rupiah, tergantung kondisi fisik dan perawatan pemilik sebelumnya. Oke, itu aja review jujur dari gue. Menurut kalian, Honda Jazz ini masih worth it nggak dibeli di tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe ke channel Iqbal Nugraha Auto. Biar kita makin semangat bahas mobil-mobil berkelas dengan harga cerdas. Gue Iqbal, cabut dulu.